Al-Mukarramun yang saya hormati, sahibil bait atau mitra keluarga, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua majelis Saudara Haji Nal Mahbub Bang Martin Akbar Al-Khir. Ya sallallahu mudah-mudahan Allah gampang urusan. Amin. Urusan apa ya? Sabar. Semuanya dah. Akhirnya Ustaz Presiden ini juga asatidzah lainnya, para jamaah semua yang hadir, mudah-mudahan maka kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf beberapa tempat di sini. Coba begini, kalau ngaji dan niat gurunya, pahalanya dapat 10. Jadi kalau saya yang ngumpet nggak seru, pahalanya mendikit. Makanya mengajak biar bisa kelihatan terus ini. Begitu juga kalau saya lagi praktekin sesuatu kelihatan. Gitu ya. Jadi yang ngobrol gantian saya sekarang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi istiqamah. Sampai mana kita? Sampai mana ini kayaknya? Catat. Bismillahirrahmanirrahim. At-takbir 'inda ar-ruku' wa sujud wa raf'u min wa 'inda al-qiyam. Takbir ketika ruku, sujud dan bangun daripadanya, dan ketika berdiri. Ini yang disebut dengan takbir intiqal. Apa namanya? Intiqal. Ya, pakai qal. Ini takbir pindah dari satu rukun ke rukun lain. Kalau takbir intiqal sifatnya sunnah. Ya. Bi ayyaqul Allahu Akbar. Liqauli Ibn Mas'ud, ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyam wa qu'ud. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Kata beliau, saya melihat Nabi ini kalau mau ruku, ya, kemudian ketika beliau bangun berdiri dari sujudnya dan beberapa tempat yang lainnya, ini beliau bertakbir. Kalimat takbirnya sama, Allahu Akbar. Lil imam, untuk imam yang jadi imam, maka takbirnya jahar, keras. Kalau memang imamnya jamaahnya sedikit, maka tentu disesuaikan. Allahu Akbar. Kalau jamaahnya banyak juga nggak boleh teriak Allahu Akbar, nggak boleh, kecuali takbir yang nyambung, ya, yang nyambung takbir imam. Biasanya kalau sholat di Istiqlal, ya Bang Burkon, kalau sholat di Istiqlal, kemudian sholat di masjid-masjid besar, biasanya ada bila yang nyambung takbirnya si imam. Jadi imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah,
Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Gitu kira-kira. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Buat sebab apa? Jamaahnya banyak. Apalagi di Makkah. Masya Allah. Ya, sampai keluar-keluar jamaah. Sama di kita, sampai keluar-keluar di dalam kagak. Ya. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu birruku' ma ya'ti. Ada beberapa hal yang disunahkan ketika ruku'. Yang pertama, akhlu rukbataini bil yadain wa tamkin yadain min rukbatain. Kata siwatu turibatna ruku' wa tafrij wa sabl rajul amal marat pada tabijuha wa nasbisyatin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ruku', ya, saat ruku' disunahkan dia untuk megang daripada dengkulnya. Akhlu rukbatain. Ya. Jadi dengkulnya nih, dengkul nih. Apa bahasa Indonesianya? Lutut. Lutut. Bukan lutut kasarut. Lutut gitu. Ya. Jangan sampai di atas ini. Allahu Akbar. Juga jangan sampai di bawahnya. Awas. Allah. Kalau sampai di bawahnya kan ada juga ya yang sampai di bawahnya tuh ya, ada ya. Tapi bukan kita. Ya, itu. Juga kemudian setelah begini, jangan sampai kita punya tangan ini dibengkokin. Awas nih. Begini. Allahu Akbar. Dan begini. Ya. Jadi sholat ruku gak usah diceper-ceperin. Ini bukan motor gaul. Ya. Jadi standar aja udah. Standar pabrik. Tuh. Itu ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tangan pun jangan sampai nyengkrem gede banget tuh. Jangan. Jangan begini banget. Tapi kudu begini. Supaya apa maksudnya? Supaya ini dia punya al-asabi', ujungnya ini menghadap ke arah kiblat. Ya. Jangan begini, nggak boleh. Begini juga nggak boleh. Ya, ini jarinya kesampingin, nggak boleh. Ya. Apalagi lepas tangan. Nggak boleh. Ya. Sholat pakai lepas tangan. itu. Ya. Nggak boleh. Begitu juga nggak boleh standing. Allahu Akbar. Ya, ini nggak boleh. Ila kecuali memang pinggangnya sakit, ngebet. Ya, entah bisa babi bisul karena sebab bisul misalnya, atau bisa babi rematik. Ayakul subhana rabbil azim. Kemudian di dalamnya kita membaca subhana rabbiyal azimi. Dalam hadis subhana rabbil azim. Kemudian para ulama menambahkan, ada beberapa hadis yang lain dengan tambahan wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa huwal haddul adna wa al-kamal talatan inda jumhur. Menurut kebanyakan para ulama ahli fikih, membaca subhan rabbil azim ini sebanyak 3 marrat, 3 kali. Ya. Jadi yang paling sempurna itu 3 kali. Para ulama ada yang menyatakan boleh lebih dari itu. Hanya saja ini pendapat Imam Malik. Sementara pendapat yang lain pokoknya paling banyak 3 udah, jangan pakai dilebihin. Ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum", apabila rukuk salah satu dari kalian, falyaqul thalathan marrat, maka bacalah 3 kali kalimat subhana rabbiyal azim. Tahu artinya apa enggak kita? Subhana maha suci, rabbiyal azim maha suci Tuhanku, al azim yang maha agung, wa bihamdihi dan dengan segala pujian untuknya.
Ingat apa enggak kira-kira? Gampangnya gini, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Tuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak dibolehkan ketika seseorang ruku dia mengangkat daripada dia mengangkat daripada kepalanya. Ya, nggak boleh nih ngangkat kepala, gelenger. Apa kalau bahasa kita? Gelenger ya. Kalau orang pondok kopi bilang gelenger. Sama ya. Kalau kebuk gelenger. Nah ini, jadi jangan sampai nih ketika ruku seorang begini. Ya, begini. Atau misalnya saking khusyuknya penunduk banget. Nih, awas, ini nunjukin orang malas ini. Terus agak bangun nih, besok. Ya, kepalanya digituin. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus tegak. Dia punya pantat terus sampai ke kepala ini lurus. Jangan sampai dia. Jadi kata Nabi, kalau diletakkan dia ada gelas yang berisi air di atasnya tidak tumpah. Ya, makanya kalau lagi rukuk boleh bawa meteran keramik. Ya, benar tadi ya. Timbangan keramik itu mau masang keramik ada dia. Terpasang. Oh iya lurus. Baru terpas. Subhanallah. Kalau nggak nyuruh bocah cari selang kecil. Dari palang ke pantat ya. Megangin dua, lurus atau kagak? Lurus, baru kita baca subhanallah. Ini ada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu al-imam an-tasbihati thalath wa yukrahu lahu dhalik takhfifan 'ala al-ma'mumin. Oleh karenanya tidak boleh seseorang menambahkan tasbih yang 3 tadi, dilipihkan. Sebab apa? Menurut ulama wa yukrahu lahu dzalik, hal yang demikian menjadi makruh takhfifan 'alal ma'mumin, untuk meringankan si makmum, ya. Apa dia lagi puyeng lama banget, subhanallah, subhanallah, lama banget. Tasbih oleh karenanya cukuplah 3 kali itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hanafiyah wa kari tahriman italat ruku' Akhirat al-darakil jayin arfa wa illa wala ba'sa bih wa hada waqil baqiyat al-a'immah wal ma'na al-ruku' wajib bil wadha'il arba'ah kama bayyana sabiqat. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama seluruhnya sepakat bahwa ketika seseorang ruku kudu tumakninah. Apa tumakninah? Diam sejenak, ya. Diam dia untuk sekedar mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, subhanallahil azim wa bihamdi. At-tasmi' wa tahmid. Kemudian kalimat tasmi' wa tahmid. Kalimat tasmi' ini sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Lil imami sirran fit tahmid walil munfarid indal Hanafiyah wal masyhur dal Hanabilah wa al muqtadi fa yaqulu faqat indal Hanabilah wal muqtadi dal Hanafiyah rabbana lakal hamd. Menurut Imam Abu Hanifah hadirin rahmatullah subhanahu wa taala juga sepakat dengan Imam Hambali bahwa ketika si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup membaca rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd, ya, atau Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi boleh rabbana lakal hamd, boleh rabbana walakal hamd, boleh Allahumma rabbana walakal hamd. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wa 'indal Malik al-Imam la yaqulu rabbana lakal hamd. Menurut Imam Malik, imam enggak usah baca rabbana lakal hamd, cukup itu si makmum. Tapi menurut Imam Hanafi, biasanya Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, kemudian si makmum yang baca rabbana lakal hamd. Hanya menurut Imam Syafi'i, sebaiknya kalimat sami Allahu liman hamidah boleh dibaca semuanya,
Ini yang biasa kita kerjain ya. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang biasa kita kerjakan. Maka apa? Hal yang demikian dibolehkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukbataini tumal yadaini tumal wajhain dal hawli sujud maksudnya lihat darah minas sujud. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sujud maka disunahkan yang pertama kali adalah meletakkan kedua kakinya. Kalau mau turun sujud nih, kakinya duluan. Ya. Jadi misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah. Nah ini kakinya duluan nih. Ya, syukur barengan rukbatain. Baru kemudian tsummal yadain, kemudian dua tangannya. Ya, tsummal wajh, kemudian baru tempat sujudnya, wajahnya. Jadi kaki dulu, tangan dulu, baru pala. Awas jangan pala duluan. Ya, sian ini. Ya, Allahu Akbar betul. Siapa itu? Kan imam begitu mesti ya. Goblok banget, ngaji di mana sih dia itu? Ini hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya kaki dulu. Bagaimana, boleh nggak tangan duluan? Monggo, silahkan. Kapan? Kalau kira-kira fisik kita kurang tapi fit, kurang tapi sehat, atau karena umur yang sudah cukup jauh umurnya, udah kebanyakan umur. Ya, orang yang kebanyakan umur maka boleh. Allah. Ini boleh nih, boleh. Lihat deh. Ya, boleh. Pakai batuk kok, 7 kali batuk boleh. Ya. Yang ada Allah Subhanahu. Baru kemudian kaki, baru pala. Sangat dilarang keras buat yang udah tua, palanya duluan. Wah, sangat dilarang keras nih yang ini nih. Ya, sebab orok itu palanya empuk. Kalau orang tua palanya rapuh. Ya, dengan Allah Subhanahu supaya jangan palanya duluan. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau ya, saat waktu masih muda beliau, maka beliau melakukan sholat kakinya duluan yang turun. Ya, ini sebagaimana hadis dari Abi Hurairah, Nabi Hurairah. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah ini turun kakinya duluan. Pernah nggak Rasulullah turun tangannya duluan? Pernah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya makin tua dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kurang sehat, ya, maka pernah juga beliau tangannya duluan yang turun. Oleh karenanya, namun afdal hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kira-kira masih nyanggur, maka kaki ahsan itu lebih baik. Wad'ul wajhi bainal kafain adalah Hanafiyah. Kemudian meletakkan wajah di antara dua telapak tangannya ketika sujud. Nih. Jadi sujud jangan sampai ini pala kita di mana, tangan di mana. Jadi kira-kira begini nih ketika sujud. Nih tangan kita, ini kepala ada di antara dua tangan kita. Jangan sampai di sininya. Apalagi pakai sononya. Jangan sampai nih ya. Macam-macam orang sujud ada. Macam-macam. Ada yang sampai jauh banget. Ada benar. Nih ada. Sampai Allahu Akbar. Ada yang jauh begitu, mohon maaf. Ada yang begitu. Ya. Ada yang sampai sempit banget. Allahu Akbar. Nih hadirin. Jadi jangan sampai nih tangan ketika sujud, awas nih. Ketika sujud nih begini. Ya, jangan. Ini buat umpuan. Silahkan kalau bapak-bapak pengen begini, tapi pakai mukena. Ya, silakan. Tapi kalau misalnya kita pakai sarung, pakai pici, begini nih. Cuman juga jangan serakah sama tempat. Allah sonoan. Ya, jangan. Ya, sekedarnya saja. Ya, Allahu Akbar. Juga jangan sampai kita seperti anjing.
atau onta yang lagi nderung, kebo lagi nderung, dia letakkan begitu.